warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita ketemu lagi di hari Minggu yang ceria ini, tentunya bersama saya Abdel dan Rangga and Friends. Selama 60 menit ke depan kita akan membuat waktu Anda terasa 1 jam. Nah, kita akan membuat akhir minggu Anda lebih berwarna. Ya. Tapi Wika mana ini? Kemana dia? Aduh. Cing. Cing, tahu nggak sih kenapa aku telat? Kenapa? Tadi ada si Komo lewat. Alah, masa zaman sekarang masih ada si Komo lewat, lo alasan aja lo. Lo alasan aja lo. Bener. Masa Cing nggak percaya? Ya nggak percaya lah. Bener ada. Tadi Mana? soalnya dia lewat di jalan, pasti nanti dia ngelewatin sini juga. Mana coba? Manja lagi, gara-gara si Komo lewat, Pak Polisi jadi bingung, orang-orang ikut Weleh. Apa kabar Mbak Wika dan Cing Abdel? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya. Ya. Tapi ini nggak macet ya? Tidak. Oh, Cing jadi gitu. Kenapa gue jadi ikut ya? Iya. Kak Seto. Kak Seto, Selamat duduk. datang. Silakan duduk. Boleh tepuk tangan untuk Kak Seto Mulyadi. Tapi sebelum kita ngobrol banyak dengan Kak Seto, Ya. kita akan lihat tayangan berikut ini. Bagaimana? Masih panas badanmu, Piko? Selamat pagi teman-teman. Terima kasih. Ya, beginilah masih agak panas. Kalian sekarang puasa minum susu dulu ya. Tidak apa-apa, Piko. Yang penting, kau cepat sembuh ya. Itu kan ada 5 bonekanya. Emang Iya. tangannya ada 5 Kak Seto? Ya rame-rame itu. Oh, itu rame-rame. Iya, betul. Tapi suaranya suara Kak Seto Kak semua. Seto semua. Enggak, hanya 2. Saya, si Komo dan Ulil. Ulil tuh yang pakai Ulil yang mana? efek ya. Ulat kecil itu. Oh, ulat Ya. kecil. Nah, kalau komo itu artinya komodo. Iya, dari Komodo. Jadi ini idenya terbentuk tanggal 1 Agustus tahun 1975. Kok bisa inget banget Kak Seto tanggalnya? Iya, waktu itu semua saya catat dan ini dibelinya tahun 87 waktu itu. Tahun 87. Ya, itu Ini, boneka ketemunya, ini nih? iya, ketemunya pas saya jalan-jalan di San Francisco. Ya. Terus ada boneka naga. Ini kan memang komodo kan adalah komodo dragon namanya. Jadi ini naga tapi ada kupingnya, ada sisiknya. Iya. Nah, supaya mirip komodo ya ini dilipat, dijahit, lidahnya panjang, dipendekin, dijahit juga. Kemudian ini juga gunting begitu. Oh, Ya, jadilah ini si Komo yang jadinya sampai dimodif sekarang ya. gitu. Tapi inspirasinya dari mana itu menciptakan Iya, karakter dulu komo kan ini? ada lagu Si Kancil, tapi kenapa Si Kancil Si anak anak nakal nakal. suka Suka mencuri mencuri ketimun. Nah, ketimun. ini kan kancil sebenarnya khas Indonesia kan, Iya. maskot khas Indonesia. Nah, saya cari apa hewan lain yang hanya ada satu-satunya di dunia di Indonesia apa? Iya. Ada burung cendrawasih, tapi Papua Nugini punya. ya. Beberapa yang lain, satu-satunya hanya komodo yang ada di Pulau Komodo di NTT. Iya. Awet muda ya? Iya. Komonya? Bukan. Enggak. Kak Kasetonya. Seto. Iya Kak Seto. Kalau kamu awet tua dari dulu segini-segini aja ya. Kalau boleh tahu Kak Seto umurnya berapa? Ya, baru sebentar lagi 17 tahun. Hah? Wah, beda 71. tahun mencing. Ya. 71. 71? Ya, tahun depan 71 ya. Tapi semua orang manggil Kak ya. Kalau anaknya Kak Seto manggilnya Kak juga. Yang tak kali sih. Bukan, mertua saya panggil Kak. Sampai sekarang manggil Kak. Iya. Mertuanya manggil Kak. Jadi Kak Seto manggil mertuanya Dek. Enggak juga, Cing. Enggak gitu, masa panggil mertua, Dek. Iya. Tapi Kak Seto, model rambutnya kayak gini dari umur berapa? Ya, waktu kecil bandel sekali. Hah? Belum pernah menemukan anak zaman now yang lebih bandel dari saya waktu kecil. Emang Umur 4 tahun nggak bisa diem, udah naik ke atas genteng, jatuh, kepala di bawah Gentengnya? bocor. ya nggak gentengnya dong. Yang di atas genteng jatuh. Kak Setonya jatuh dari atas genting. Iya, ya pokoknya jatuh bocor, dijahit,
Nah, sampai sekarang untuk menutupi jahitannya ya pakai poni terus kayak gini. Oh, ya itu nutupin. awalnya. Jadi ini di jidat, di kening. Ya, ya di kening samping begini. Tertarik sama dunia anak itu sejak kapan, Kak? Iya, sebetulnya apa ya, dari kecil saya merasa bandel, tapi oleh orang tua saya tidak dibilang nakal begitu. Ya. Jadi akhirnya kebandelan saya, aktivitas saya yang berlebihan itu dibuang dalam berbagai bentuk kegiatan. Dari kecil saya juga menari, tapi juga latihan pencak silat, main sepak bola, kemudian olahraga keras, berlari juga, tersalurkan dengan cara yang baik. Nah, sekarang saya melihat, atau waktu remaja saya melihat banyak anak-anak yang sebetulnya kreatif, aktif dan bagus, tapi kadang-kadang diam, nggak boleh gini, jangan nakal. Nah, Malah dilarang ya. Betul gitu. Jadi kan cerdas kan bukan hanya pintar matematika saya kan. Sebenarnya kecil atau udah di Jakarta atau dulu pernah tinggal di asli di mana? Iya, saya asli di Klaten. Kemudian pada waktu SMP ayah saya wafat, nah ekonomi kita jatuh, kemudian kami pindah ke Surabaya waktu itu ikut tante waktu itu. Nah karena ya sulit sekolahnya, jadi sambil sekolah sambil jadi anak jalanan. Oke, nanti kita akan mengetahui seluk-beluk atau kisah yang sangat memprihatinkan karena pernah jadi anak jalanan katanya dari Kak Seto. Tapi kita harus jeda sebentar dan kembali lagi tetap di E-Talk Show. Pemirsa, kita kembali lagi di E-Talk Show. Yeay! Mau nanya, tadi Apa? aku penasaran yang Encing bilang tentang Kak Seto yang pernah tidur. Hidup ngegelandang katanya. Iya, Itu di Surabaya atau di pinggir jalan Jakarta itu? itu Kak? gimana ceritanya sih, Kak Seto? Kalau itu waktu setelah lulus SMA, kan dari kecil selalu dibilang jadi apa? Jadi dokter Iya. gitu. Antara guru, dokter gitu. Nah, kemudian saya kena kembar. Saya kembar sama-sama masuk coba daftar ke Fakultas Kedokteran Airlangga, Universitas Airlangga. Surabaya, ya. Akhirnya dia diterima, saya enggak. Wah, saya terpukul sekali. Kembar kan biasanya suka dibanding-bandingkan kan harus kalau ini dapat nilai bagus, ini juga harus bagus dan sebagainya. Makanya wah saya sedih sekali, terpukul sekali. Akhirnya kakak saya masuk Akabri diterima. Saya nggak bisa masuk Akabri waktu itu ya karena pakai kacamata, jadi nggak mungkin. Akhirnya mau jadi dokter gagal. Ya sudah, saya di rumah yang kerja terus ngurusin rumah itu bantu ibu saya. Karena saya nggak kuat, saya malu. Akhirnya dalam bahasa Jepangnya minggat gitu. Oh, itu bukan bahasa Jepang. Itu Korea. Bahasa Korea. Korea, ya. Nah, saya kabur ke Jakarta, membawa ransel yang isi apa seadanya gitu. Saya bikin surat ada berapa? 5 lembar. Tengah malam gitu, pagi-pagi saya kabur, udah sampai Jakarta nggak punya teman, nggak punya saudara, nggak punya apa-apa. Ya udah, akhirnya 7 bulan saya jadi gelandangan, jadi gembel, ya tidur di tempat sampah, kadang di emper pasar, kadang disiram satpam karena kesiangan bangunnya gitu. Terus Karena untuk makan sehari-hari? ya seadanya aja, ya jadi Tapi bisa makan, maksudnya kan buat tempat tinggal aja Kak Seto nggak bisa. Ya, artinya bantu-bantu jadi kuli pasar juga waktu itu. Oh, sampai jadi jadi ngangkat-ngangkat barang, terus dapat sekedarnya, Dapat ya udah uang dipakai tambahan. itu, ya. Kalau kehujanan, itu berarti kehujanan? Ya cari tempat kadang-kadang di emperan segala macam ya biasa udah basah kuyup segala udah biasa tuh. Terus akhirnya saya coba pas siang begitu nyari tempat kantor-kantor begitu ya. Nah, saya akhirnya menemukan di Jalan Muhammad Yamin nomor 5. Waktu itu ada kantor BK3S, Badan Koordinasi Kegiatan Sosial gitu. Akhirnya saya melamar jadi office boy di situ, boleh gitu. Setelah jadi office boy di situ, kemudian saya tanya setelah kira-kira 2 bulan, akhirnya bisa belajar ngetik dan sebagainya. Lalu saya tanya ada beberapa ibu-ibu, ada nggak yang butuh pembantu rumah tangga di sini? Lalu ada butuh. Kamu bisa apa? Apa saja bisa, Bu? Saya bilang gitu. Nyuci, baju, ngepel, nyapu bisa. Lalu terakhir
momong anak bisa nggak? Bisa Bu, saya bilang gitu. Waktu itu pun belum ada kamar, ada bekas kandang ayam gitu yang boleh dirapikan. Ya sudah saya pakai tempat di situ juga. Tidur gitu. di kandang ayam. Bekas ya, Bekas jadi kandang tapi ayam. udah ayamnya udah nggak ada. Oh, kira ya, ayamnya masih Tidur ada. bareng ayam. Iya, iya, iya. Tidur bareng ayam. Saya ingat 4:30 kerja 4:30 sampai jam 11 malam gitu. Tapi Itu berapa lama Kak Seto? 7 tahun saya di situ. 7 Jadi tahun? akhirnya iya, sampai akhirnya dekat dengan keluarganya, Wow. sampai besar, sampai ya akhirnya sampai sekarang sudah seperti saudara. Ya, Nah, sekali. yang bikin apa ya semangat atau sehingga Kak Seto bisa survive dengan Betul. keadaan yang seperti itu apa? Ada cita-cita nggak yang Iya, iya. Kemudian ya waktu itu saya sempat pada waktu masih jadi gembel itu, ya? saya sempat ada di pasar itu ada TV begitu ya. Iya. Kemudian Iya. saya lihat dari TVRI ada acara sore hari yang diasuh Ibu Kasur, Oke. Taman Indria namanya. Taman Indria, ya. Saya juga Akhirnya sempat saya bilang, nonton. wah saya dari kecil suka mendongeng juga untuk saudara-saudara Iya. sepupu gitu, dongeng, kadang ngajak nyanyi atau Iya. sedikit main sulap gitu. Akhirnya saya seperti itu bisa. Akhirnya saya coba memberikan diri dengan bagian yang paling rapi ke TVRI. Saya bilang, Bapak, saya mau ketemu Ibu Kasur gitu. Dikasih tahu ke Cikini. Oke. Jadi dari Senayan ke Cikini saya jalan kaki. Jauh Jalan banget tuh. kaki. Saya ketok ya Oh, waktu jauh itu ya, masih Cing? Jauh. Nah saya ketok itu Cing. jam 1:30 aduh waktu itu saya ketok. Ternyata yang membuka pintu Pak Kasur. Pernah Oh, dengar nama Pak Kasur ya? Iya. Pencipta lagu anak-anak, Iya, iya. pendidik anak juga pada waktu itu. Nah, Iya. saya bilang, Bapak, saya calon mahasiswa UI. Namanya calon, kapan-kapan maksudnya. Iya, iya, iya. Calon dari Oh calon baik, ya. kenapa? Saya mau membantu Bapak, jadi membantu Bapak apapun juga saya siap, nggak usah digaji, dia bilang gitu. Ya sudah, nanti sore datang ya, gitu. Akhirnya udah sore hari saya datang ke suatu tempat, Taman Situ Lembang, jadi Iya. di Menteng itu tidak jauh dari kediaman beliau. Iya. Waktu itu menjelang jam 4, ternyata udah datang. Nah saya datang, ada playgroup lah, semacam PAUD gitu. Oh, iya, Anak-anak iya, diantar iya. oleh ibu-ibunya. Pak, saya yang tadi siang datang, Pak. Oh iya, iya. Yang calon mahasiswa UI ya? Iya, masih calon ya. Calon. Ya, ya. Bener juga sih, nggak salah Ya, juga ya. Nah, waktu itu ibu-ibu sekarang saya punya asisten atau pembantu baru. Siapa dia namanya? Gitu. Wow. Nama saya Seto, Pak. Nah, kita panggil Kak Kak Seto. Seto. Nah, saat itu saya lihat di jam, jam 4 sudah. Iya. Tanggal 4 juga ternyata. Tanggal Bulannya 4, jam bulan 4. April. Tanggal 4 Tanggal 4 bulan 4. Ya, jadi Jam 4. Jam jam 4. 4. Sehingga saya, waduh, ternyata 4 itu angka keramat buat saya. Ya, jadi tanggal 4 bulan 4 jam 4 Iya. Kak Seto diproklamirkan oleh Pak Pak Kasur. Kasur. Iya. Kasur. Gitu. Sejak Dan saat udah- itu udah kalau memperkenalkan diri saya Kak Seto. Iya. Ya enggak, ya orang-orang manggilnya aja. Aku mau kasih lihat video aja nih. Mana? Mungkin Kak Seto juga inget nih video apa. Nih dia videonya. Video apa itu Kak Seto? Iya, saya akhirnya berjanji setelah mulai mapan begitu, saya akan selalu mengingat kenangan-kenangan indah waktu dulu menjadi tukang ngamen, gelandangan, pemulung dan Itu sebagainya. kenangan indah Iya. buat Kak Seto. Sangat indah buat saya. Artinya buat saya supaya jangan macam-macam. Kamu sudah pernah di bawah sekali gitu. Oke. Jadi dan itu banyak yang menolong juga sampai akhirnya bisa bangkit. Sebenarnya pesannya apa sih kalau buat Kak Seto mungkin itu bisa mengenang masa-masa indah. Kalau buat yang lain mungkin buat anak Iya, buat ini untuk pesannya melatih keseimbangan batin. Dan jangan sampai terperangkap jadi
arogan, sombong, Iya, iya, atau iya. mentang-mentang dan sebagainya. Jadi saya selalu mengingat itu. Jadi apapun yang dicapai, saya pernah merasakan itu. Jadi yuk kita juga peduli pada teman-teman, sahabat-sahabat yang Iya. mungkin juga sedang terpuruk dan sebagainya. Begitu. Iya, iya. Saat lagi tetap di E-Talk Show. Doalana dia dobocirna Asia umbain samuruk atua moloto ngadong nasalah ngahumbain dengan pasingot Asia Moluhuri manggi pambahenan mi natua ngatung mania ate-ateki si pata bocir sowada namai di baik ho mangarsata Kenapa milih lagu ini, Kak Seto? Katanya suka Beatles, tapi milihnya lagu saya Juma. Anjuma. Iya, karena saya memang ya remaja tuh senang waktu itu The Beatles juga senang, tapi juga lagu-lagu Tapanuli itu Ya. buat saya sebetulnya kadang-kadang sebagai treatment untuk saya, untuk melepas saja bagian dari treatment psikologis lah, teman-teman. Tadi kan sempat nyinggung bahwa kondisi Kak Seto juga masih fit. Bahkan ada Iya. video parkurnya yang sempat viral. Ya, kita lihat. Ini dia. Tapi Iya. kan Kak Seto bukannya takut ketinggian, kok bisa tadi naik ke Ya yang makanya tinggi? itu karena dilatih-latih, itu kan nggak sengaja, itu cuma oleh anak saya diabadikan terus langsung, Di-videoin ya? iya langsung boleh nggak dimasukin ke Viral. Instagram gitu, nggak taunya kok ya dianggap parkur padahal itu parkir tuh, Ini parkir, parkir di Iya, atas iya. genting itu. Iya. Itu sampai sekarang masih suka lompat-lompat.
Iya, masih. Lompat. Oh iya Itu juga nih lompat-lompat Mas ya, Pur sampai ke kan atas lompat loh. Tiap lompat pagi ya, itu syaratnya apa? Lompat 50 kali. Jadi biasa aja gini, 1, Waduh. 2, 3 gini aja. hati-hati, Kak Seto. 50 kali, terus 50 push up 80 kali, Hah? non-stop gitu. Jadi Pusat 80 kali. ya Wow. karena nggak dipaksa ya, karena latihan terus-menerus. Jadi Ya. jadi bagian dari kebiasaan aja gitu. Udah Encing harus lihat nih ya. Apa? Ada satu lagi bintang tamu kita. Heeh. Ini makin tua makin perkasa. Siapa tahu kan Encing juga bisa konsultasi tentang keperkasaan Encing gitu. Kok lo tahu sih gue udah nggak perkasa? Dari mana? Siapa sih? Hah? Siapa? Ya udah makanya nih langsung aja kita panggil nih dokter yang tidak pernah tua, Dokter Boyke. It's gonna never I'm gonna live forever I just wanna live right It's my life Apa kabar dok? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau Dokter Boyke, rahasianya apa bisa sampai? Kondisinya juga masih Ya fit. karena saya kayak Kak Seto olahraga Lompat-lompat pasti juga? 30 menit per hari itu udah pasti. Olahraganya apa? Olahraganya jalan kaki sambil lari. Push up masih bisa 50. Wow. Ya, kemudian yang ketiga malam 50. udah nggak makan. Makanya lebih banyak sayur dan buah. Buah. Itu udah pasti. Dan di depan kamar mandi itu dari dulu selalu ada timbangan. Jadi kalau saya udah mulai naik, saya udah mulai puasa Senin Kemis ataupun mengurangi makanan. Coba dong Kak Seto, Dokter Boyke sama Encing. Ngapain? Push up. Gede ya, coba ayo Dokter Boyke sama Kak Seto bertiga. Coba. Oke di sini aja ya di karton Iya. kali ya. Oke, Lagi. Encing ikut. Tuh, 2, 3, 4, 5. Wow, lebih dong. 7, 8, 9, 10, 11. Udah. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Wah, udah. 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 Tuh, Cing. Coba, Cing, ayo. 1. Mana? Apaan dut-dutan begitu? Karena udah cedera tenis Udah elbow cedera namanya. ya Iya, udah. Iya. Jeda sebentar nanti kita akan kembali lagi tetap di E-Talk Show. Ya, Dokter Boyke kuliah di banyak universitas katanya dok. Dulu tuh dari dulu saya pengen jadi dokter, terinspirasi dari Dokter Hilder. Jadi pertama kali saya daftar itu di tahun yang sama, dulu kan belum ada Skalu ya. Jadi diterima di UNER, Ya. Fakultas Kedokteran. Udah mau hari pertama mapram udah mulai sedikit dibully, diterima di ITB. Saya Dibully kan ingat. kenapa? dibully. Dibully itu artinya kan udah mulai sebagai anak yang baru masuk. Oke, di mulai ospek lah gitu ya. di mapram Di lah, mapram, udah ya, hari ya. pertama itu. Terus diterima di ITB, saya kan mikir orang tua saya tentara, adik saya masih 4 orang, udahlah di Bandung lebih dekat ongkosnya kan. Iya. Iya. Jadi saya diterima di ITB. Dan di ITB tuh sampai mapramnya selesai. Jadi ketika udah selesai mapram, udah masuk TPB, kuliah bersama, tiba-tiba saya diterima lagi di kedokteran UI. Jadi saya pindah lagi ke UI dengan kondisi dalam keadaan rambutnya sudah botak dan sudah di mapram. Jadi di mapram tuh 3 kali loh. Zaman dulu mapramnya tahu sendiri, apalagi Iya. ITB kan, Iya. yang disuruh ngerangkak dan sampai ke Masjid Salman dari jalan tengah malam, Iya. jam 2, jam 3 malam, bener-bener rasanya tuh ya beda banget dengan di UI yang ditaruh di truk, kemudian kita di pemakanan menjeruk purut tuh dilepas, disuruh pulang. Di pemakan terus gelap gulita kan, tapi kita kan udah tahu pasti ada kakak-kakak kan di sana. Iya. Paling pura-pura jadi pocong loncat-loncat, ya, kita udah pura-pura. Tapi kalau ternyata beneran. Aku sih nganggapnya udah pasti pura-pura, karena saya waktu itu di mapramnya di sana juga gitu loh. Akhirnya kenapa memilih di kedokteran juga di Di UI. Jadi pertama sih tentu saya memikirkan kondisi ayah saya ya. Artinya tuh dia kan seorang tentara, Ya. gajinya berapa Ya. sih? Kalau saya tetap kos di
UNER meskipun di situ ada kakak ayah ya di sana, tetap saja harus membayar kan. Kemudian di ITB juga sama ya. Saya harus memikirkan 4 adik saya. Jadi ketika saya diterima di UI dan memang dari dulu saya juga pengen ke kedokteran, ya udah masuk ke UI. Gitu. Nggak pengen jadi tentara ikutin Waktu itu sempat didaftarkan. ke Akabri? Bukan, waktu sudah jadi dokter itu ada yang namanya Wamil sama Wamil. Impres. Iya. Tapi saya memilih Impres karena Wamilnya itu agak terlambat waktu itu. Jadi karena kan dulu kan harus 2 kali kan. Impres pertama sebagai dokter umum ke Palas Lampung Selatan, WKS kedua sebagai dokter spesialis kandungan ke Masamba Luwu Sulawesi Selatan. Oh, Luwu jauh. Itu berapa lama yang Yang dokter umum pertama PT? 3 tahun 9 bulan. Berarti di puskesmas? Di puskesmas. Di Lampung? Nah, alhamdulillah dari situ saya bisa masuk cepat juga karena terpilih dokter teladan tingkat nasional waktu itu. Dari Lampungnya. Jadi masuk boleh milih semua bagian. Saya milih bagian kebidanan. Setelah bagian kebidanan taruh lagi keluar Jawa lagi, yaitu di Masamba Luwu Sulawesi Selatan. Berapa tahun? Itu 2 tahun 9 bulan. Wow. Karena katanya waktu di Lampung sering ketemu binatang-binatang buas. Ya, karena di Lampung itu kan daerahnya terpencil sekali. Ya, jadi di atap rumah itu tempat musang karena perbatasan dengan hutan. Kemudian jadi kalau malam-malam tuh udah tahu musang-musang tuh pada ini. Dan kebetulan juga kalau lagi musim kemarau itu sering sekali kayak rumah gempa ternyata gajah lewat. Gajah. Jadi kayak gempa tuh kalau mereka lewat. Ya, karena ada gumur-gumurnya. Kayak gitu, mencari Ada air gajah. kan. Ya. Kemudian juga pernah pakai ambulans dicegat sama macan. Jadi tidur-tiduran macan kan kalau itu kan anget tuh jalan itu. Jalanan. Jadi dia tidur-tiduran begitu. Saya semprot pakai lampu itu matanya tuh kayak Disorot kelereng gitu. gitu loh. Tapi terus akhirnya dia pergi juga. Saya nyalain sirine ambulansnya, ngueng-ngueng begitu langsung macannya. Oh, dia ngerti. kabur kali dia. Mungkin ada tahu orang sakit yang ngerti minggir. Iya, macan aja ngerti ada ambulan minggir ya. Iya. Macan aja ngerti betul. Iya. Tertarik di kebidanan kenapa? Karena saya itu kan waktu di sana guru-guru SD itu kurang sekali. SD Impres tuh banyak, tapi gurunya cuma 1 atau 2. Jadi saya itu bikin KPG itu kursus persamaan guru. 1 tahun dari SMA bisa jadi guru. Tapi kan pendidiknya nggak ada. Jadi saya belajar itu namanya ngasih psikologi anak. Pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan nilai kedokteran kita yang ngasih gitu loh. Saya akhirnya bisa memenuhi kebutuhan guru di sana. Ya. Nah, kenapa dokter tertarik? Karena banyak sekali guru-guru itu yang SMA ya baru atau sudah hamil di daerah itu. Bahkan saya mendirikan SMA baru juga kelas 1 SMA, kelas 2 yang cantik-cantik kok pada hilang. Saya sebagai guru. Ternyata dihamilin orang kan, kawin terpaksa, pernikahan dini. Jadi saya memutuskan lebih baik saya masuk ke Obzin karena ada obstetri sosial di mana saya bisa mengurangi angka pernikahan dini. Makanya saya langsung dari situ ke seks karena itu kan kaitannya dengan pendidikan seks juga. Iya. Akhirnya saya mengambil seksologi ya di beberapa negara. Tidak serta merta bahwa apa yang saya dapat di sana plek kita terapkan di sini enggak. Mengikuti budaya dan adat istiadat yang di sini. Kita menyesuaikan dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai moral yang berlaku di Indonesia. Kalau konsultasi seks di Dr. Boyke, Kenapa mukanya ketawa gitu Encing kalau ngomong? Enggak, gue senyum. Oh, senyum. Hanya menulis. Yang ekstrim banyak lah. Misalnya contohnya sadis masochis. Yang suka menyiksa. Saya tadinya itu saya pikir teori aja saya belajar di luar ya. Ternyata saya karena kebetulan saya juga dokter kandungan kan, ketika saya periksa di meja ginekologi, ternyata kok di sekitar paha-pahanya banyak sekali sundutan rokok. Aduh. Ternyata si laki-laki itu harus melihat istrinya dulu kesakitan disundut, baru dia ereksi, baru dia bisa melakukan hubungan seks. Aduh. Sampai saya katakan kamu itu cerai sekarang, karena kalau enggak kamu sebentar lagi dibunuh. Dan dia memang mengakui. Jadi dia itu seperti dicekek ya, seketika dia sudah mau napasnya tinggal 1-2 dilepas cekekannya. Baru dia terangsang melihat si wanita itu terengah-engah mau mati. Itu saya baru melihat itu kasus-kasus ekstremis seperti itu. Itu kenapa ya kayak gitu? Ya itu ya tadi kalau itu tak bisa tanya ke Kak Seto bagaimana perkembangan anak-anak sering dibully ataupun dia sering dihina oleh keluarganya. Belum lagi faktor-faktor misalnya ya pada waktu masa perkembangan itu dia melihat
hal-hal yang sadis, Iya, iya. film-film yang dipotong dipenggal kepalanya, Iya. lihat kambing disembelih, Iya, lihat sapi disembelih, darahnya kemana-mana, ayam dengan kepala yang terputus kemudian loncat-loncat. Dan itu semua bisa merangsang. Makanya yang terpenting kalau kita menginginkan anak kita sehat ya, bahagiakanlah anak itu. Jangan sampai tadi bercerai juga. Kasus-kasus banyak sekali kalau kita lihat ya, kasus-kasus perceraian dan sebagainya, semuanya akhirnya memicu terjadinya penyimpangan-penyimpangan seksual. Iya, Termasuk beberapa saya dapatkan juga yang melakukan hubungan seks dengan entok, binatang, Aduh. ayam, ada juga. Dan dia datang karena dia mau menikah. Jadi kalau ngeliat entok dia horny. Dia horny karena dari kecil dia selalu bisa ya? dibully, tidak bisa berinteraksi dengan orang dewasa. Ada dua, kemungkinan dia menjadi pedofilia, Iya. dia menjadi predator anak, Iya. atau dia ya dengan binatang. Jadi Iya. dia itu anak-anak yang tidak bahagia itu menyalurkannya macam-macam. Macam-macam, Dan anak-anak yang disodomi, tanyakan saja pada Kak Seto, itu mereka menyodomi, nanti mereka juga karena tidak selesai pengobatan Pengobatannya psikologinya, ya, Pak. mereka Terapinya akan ya? memperkosa lagi Melakukan 80-90%. Kalau terapinya tidak selesai. Tidak selesai secara psikologi ataupun secara psikiatri. Kadang-kadang kita terlalu fokus hanya pada pelaku, Nah, betul tapi sekali, Kak korban Seto. sering dilupakan. Dilupakan. Jadi mohon jangan lupakan korban, Korban. karena ini dampaknya ya tadi akan menjadi banyak calon pelaku-pelaku Calon pada pelaku, masa ya. yang akan datang. Iya, iya. Oke, nanti kita akan lebih lanjut berbincang lagi dengan Dr. Boyke dan Kak Seto, tapi kita jeda sebentar dan kembali lagi di E-Talk Show. Oke, kita kembali lagi di E-Talk Show. Ya. Kan di daerah-daerah itu sering ketemu hal-hal mistis gak sih? Oh ya, ya namanya kita dokter dari kota ya masuk ke suatu daerah ya seperti contohnya nih, contoh ini saya waktu di Lampung itu Ya. kita nggak gajian waktu itu. Iya. Kepala dinasnya bilang pakai dulu tuh ada yang namanya walkie talkie itu kan selalu hubungan ya. Saya Iya. masih ingat saya Tenggo golf namanya Iya. panggilan saya. Hilang uangnya itu 18 juta sehingga di dinas kesehatan tidak, bayangin tahun 1980-an tidak ada yang gajian. Terus Ya. dia bilang, Boyke di tempat kamu tuh ada orang pinter, dia bilang gitu. Saya akan ke sana, kepala dinasnya tuh manggil saya, temenin saya ke sana. Ya udah saya ke sana kan karena masih wilayah kekuasaan Ya. saya kan Kecamatan Palas. Itu orang pinternya tuh cuman pakai ini, pakai apa? Pakai telur dibaca-bacain dipegang sama anak yang belum balik, ya. belum mens Ya. ya. Kemudian saya yang disuruh mecahin telurnya, dipecahin itu ada fotokopi KTP yang 3x3 wajahnya orang yang mencuri. Ketangkep, balik lagi uangnya. Itu pertama, itu banyak sekali. Uangnya balik Beneran? lagi. Iya beneran, itu Wow. saya ngelihat sendiri. Jadi saya dari sejak di situ saya percaya bahwa di luar dunia sana pasti ada hal-hal yang namanya tidak terlihat. Banyak sekali, tapi saya juga banyak belajar akhirnya. Banyak belajar. Gitu loh, bahwa Iya, iya. keilmuan itu tidak hanya bisa dipegang oleh dokter. Ada Iya. hal-hal di luar nalar kita, di luar dunia kedokteran kita yang memang hanya bisa ditemukan pada daerah-daerah yang memang seperti itu. Iya. Iya, iya, Gitu iya. loh. Sampai saya itu juga maksudnya apa? Ketika di sana tuh dibilang jangan minum kopi sembarangan, kalau ada jamuan-jamuan ya. Kemudian juga diberitahu harus hafal ayat kursi. Saya kan Iya. muslim ya, jadi Iya. harus hafal ayat kursi. Dan kalau mau minum kopi itu lidahnya mesti dikeatasin dulu. Kalau masih gatal boleh diminum. Kalau nggak gatal jangan diminum. Itu artinya diracun, ada racunnya di situ. Saya diajarkan hal yang menurut saya yang selama saya di Jakarta, saya pendidikan di FKUI selalu belajar evidence based, selalu belajar semua yang nyata. Iya. Tapi ketika saya ke daerah saya harus belajar hal-hal yang seperti itu. Dan ternyata emang ada. Dan ada. Kalau ini melihat penampakan Makhluk Makhluk halus. halus. Ya itu juga ada ya. Yang namanya tuyul itu yang tadinya saya nggak percaya juga saya diajarin Tuyul? untuk bisa melihat. tuyul. Lihat tuyul. Ada bayulnya nggak waktu itu? Enggak dong, tuyul dan bayul dong. Tuyul itu bentuknya gimana sih? Jadi uang saya itu kan kalau dulu berobat di rumah tuh pakai 1000-an. Iya.
Jadi saya 10 saya ikat pakai karet. Ya. Nah, baru nanti saya taruh uang itu di BPD Lampung, Bank Pembangunan Daerah Lampung. Ya. Gaji saya waktu itu 27.200 dengan 10 kilogram beras. Ya. Nah, uang itu kan belum ada. Yang penting Ya. itu 1.000 Ya. diikat 1.000. Nah, setiap ikatan itu ternyata saya hitung kok cuma tinggal 8, tinggal 7 gitu loh. Kok bisa begitu? Kan saya heran. Saya ganti dong ininya kunci lemarinya. Rangkasnya. Nasi juga begitu. Karena saya ke tempat ustadz yang ngobatin yang sakit TBC itu. Iya. Oh, uang saya suruh, oh itu dimakan sama tuyul, diambil sama tuyul. Ah, saya bilang, mana mungkin saya bilang gitu sama tuyul kayak gitu. Dokter nggak percaya. Oke, saya nanti ke rumah dokter. Nanti saya nggak mau disuruh mutih. Nggak Iya. boleh makan nasi, Iya. ya. Iya. Nggak boleh makan, pokoknya makannya paling nasi sama garam. Iya. Nah, udah gitu disuruh baca surat Ajin. Dalam Al-Quran itu saya baca. Udah gitu saya tidur, saya ditungguin sama dia, saya tidur. Itu saya ngeliat banget itu tuyul itu bagaimana mengambil uang. Naik ke koper saya, turun, keluar, kemudian ngambil uang. Itu Saya melihat banget, tapi di antara tidur dan enggak. Terus akhirnya udah jadi selesai, kayak sadar. saya kan gitu kan disadarin. Udah dokter, nah itu. Kan begitu. Terus Botak tahu gitu. nggak ngilanginnya apa? Untuk itunya. Cuman dikasih di tempat uang saya itu, ya mohon maaf ya ini Iya, bukan jorok, bulu kemaluan taruh 1. Udah, nggak akan hilang lagi, bener nggak hilang-hilang lagi. Oh. Iya, believe it or not. Jadi daerah itu memang masih seperti itu gitu loh. Encing pernah nggak lihat penampakan gitu? Nih, ya gue waktu itu gue pernah jadi tukang ojek. Oh, pernah? Pernah, ini kejadian tahun 90-an lah, 90-an. Jadi tukang ojek. Gue itu lewat Jeruk Purut. Lagi lewat itu terus ada perempuan rambutnya panjang pakai baju putih. Ini. Gue berhenti nih. Gue berhenti belum ada pikiran apa-apa, tapi ngomongnya kayak gini. Bang, antar ke RSPP Pertamina. Di dekat Majestic situ, rata ke Pertamina. 10.000 ya, ngomongnya begitu. Tatapannya tuh serem gitu. Ya udah naik, nih belum ada pikiran apa-apa kan. Oh, naik akhirnya. Naik. Dia naik, gue anterin ke RSPP. Terus Begitu sampai pintu gerbang RSPP, gue lihat nggak ada. hilang? Wah, baru dari itu gue jadi takut. Hampir 2 minggu nggak lewat situ, tapi terpaksa harus lewat situ lagi nih. Begitu lewat Jeruk Purut, ada lagi. Dia lah yang itu lagi. Iya, berhentiin lagi begini. Bang, anter ke RSPP. Udah Ngobrol takut lagi. banget, iya. Tapi jangan ngebut ya, kemarin saya jatuh. Orang udah dengerin, kirain benar. Tapi gue takut, gue sebenarnya kayak gitu-gitu. Wah, Udah nggak ada, balik lagi terus hilang lagi. Iya. Lagian ngapain juga berhenti lagi. iya, gue kemarin ternyata terlalu ngebut ya jatuh, kan ada tuh tanjakan Jeruk Purut ya, mungkin ya. Gue sih seneng banget nih hadir Dokter Boyke, nggak melulu ngomongin seks. Iya. Gitu, ternyata ada informasi dan inspirasi yang luar biasa. Iya. Ngomong sama Kak Seto juga nggak Kak Seto. melulu soal anak gitu, ternyata ada kisah-kisahnya yang membuat inspirasi buat orang-orang. Gitu. Betul. Terima kasih atas kehadirannya Kak Seto. Terima kasih Kak Seto, Dokter Boyke. Dokter Boyke, mudah-mudahan sehat terus, terjaga Amin. staminanya dan bahagia sepanjang Amin. masa. Oke. Baik, terima kasih juga buat Anda yang sudah menyaksikan e-talk show 60 menit ini. Mudah-mudahan informasi-informasi yang diberikan bisa diterima oleh Anda dan bisa menjadi inspirasi supaya hidup kita menjadi lebih bahagia. Rangga and Friends, Amin. terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi minggu depan tetap di e-talk show.